Sebelumnya, perlu diketahui apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan bentuk kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Kemudian, secara garis besar, keanekaragaman hayati atau disebut juga dengan biodiversitas itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Oke, yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa sih itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman gen dalam satu spesies. Jadi, di dalam satu spesies itu terdapat bermacam-macam gen ya. Gen itu sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terletaknya itu di kromosom. Coba teman-teman perhatikan, di gambar contoh itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen pada ayam. Jadi mereka ini merupakan satu spesies ayam, tetapi memiliki keanekaragaman gen. Jadi di sini ada ayam tolaki, ayam Bali, ayam Banten, ayam Sumatera, ayam Bangkalan, dan lain-lain. Mereka ini merupakan satu spesies, yaitu ayam. Kemudian sebelahnya ada keanekaragaman hayati tingkat gen itu pada bunga mawar. Jadi tidak hanya pada hewan, tetapi juga pada tumbuhan. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, di sini ada bermacam-macam bunga mawar, tetapi memiliki keanekaragaman gen yang berbeda, yaitu ada bunga mawar yang berwarna orange, ada yang berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna ungu. Nah, ini semua merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Apa sih itu keanekaragaman hayati tingkat spesies? Jadi, keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Keanekaragaman hayati ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Coba teman-teman perhatikan pada gambar contoh di sini. Ada keanekaragaman hayati tingkat spesies pada kelompok palmae. Di sini ada pohon kelapa, pohon lontar, pohon aren, dan pohon pinang. Secara morfologi mereka berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam satu kelompok karena mereka itu berkerabat dekat. Kemudian ada contoh keanekaragaman hayati pada hewan ya, di tingkat spesies, yaitu pada kelompok aves. Di sini ada burung merpati, burung pipit, ayam, burung kakak tua, burung onta, penguin, dan kalkun. Mereka secara morfologi berbeda tetapi berkerabat dekat dalam satu kelompok aves. Contoh lainnya kita dapat ketahui pada kucing dan harimau. Mereka juga memiliki morfologi yang berbeda, tetapi mereka sebenarnya berkerabat dekat. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini cakupannya lebih luas lagi ya, teman-teman. Jadi pada keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Nah, jadi di keanekaragaman ekosistem ini semua makhluk hidup itu berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor biotik yaitu bagian-bagian dalam ekosistem yang merupakan makhluk-makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan. Sedangkan faktor abiotik merupakan bagian dari ekosistem yang tidak hidup, misalkan iklim, cahaya, air, tanah, keasaman tanah, kandungan mineral dalam tanah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada ekosistem gurun. Di dalam ekosistem gurun itu terdapat unta, kaktus, dan lain sebagainya.
Sedangkan di ekosistem hutan hujan tropis itu di dalamnya ada harimau, ada tumbuhan yang tinggi dan lebat yang membentuk kanopi. Kemudian ada ekosistem pantai yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis makhluk hidup laut yang saling berinteraksi dalam satu ekosistem. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi dalam 3 zona. Yang pertama adalah zona oriental. Zona oriental ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada zona oriental memiliki ciri-ciri fauna. Yang pertama, terdapat mamalia yang dengan ukuran tubuh yang besar. Yang kedua, mempunyai kemiripan dengan hewan dari benua Asia. Yang ketiga, mempunyai banyak jenis hewan primata atau kera. Dan yang keempat, burung-burung tidak mempunyai warna bulu yang beragam dan cenderung kurang menarik, tapi mempunyai kicauan yang bagus. Contoh daripada mamalia daripada zona oriental adalah seperti adanya gajah, harimau Sumatera, dan harimau Jawa. Untuk primata ada orangutan, kemudian tarsius. Dan untuk reptil seperti adanya buaya muara, kemudian kura-kura, dan bunglon. Kemudian untuk burung ini adanya jalak bali, kemudian burung kutilang. Yang kedua, zona peralihan. Zona peralihan memiliki ciri-ciri hewan-hewan pada zona ini mempunyai kesamaan karakter dengan hewan-hewan yang berasal dari benua Asia maupun Australia, yaitu meliputi di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh daripada hewan-hewan yang ada di zona peralihan adalah adanya mamalia seperti beruang, anoa, babi, rusa, kuda, sapi. Untuk reptil adanya Varanus komodensis, komodo, adanya buah-buah. Dan untuk amfibi rata-rata didominasi oleh katak air, katak terbang, katak pohon. Dan untuk burung adanya burung nuri, merpati, burung maleo. Kemudian yang terakhir zona Australian. Karakteristik dari fauna zona Australian ini didominasi oleh hewan menyusui, dalam hal ini mamalia berukuran kecil, kemudian berkantong, dan tidak adanya hewan primata. Zona Australian ini meliputi Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua. Dan juga hewan yang berada di zona Australian mempunyai kemiripan fauna dari benua Australian. Contoh daripada fauna yang ada di zona Australian, mamalia seperti adanya walabi semak, kanguru pohon, kuskus, landak, kemudian oposum. Untuk burung di zona Australian ini memiliki bulu yang indah seperti burung cendrawasih, kakatua raja, kasuari. Untuk reptil adanya buaya Papua, kemudian Varanus salvator, ya dalam hal ini biawak. Kemudian fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat mempelajari keanekaragaman hayati yaitu pertama, untuk mengetahui manfaat setiap organisme, kedua, untuk mengetahui adanya saling keterkaitan di antara organisme satu dengan yang lain, yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri dan sifat organisme, yang keempat, untuk memahami adanya hubungan kekerabatan antar organisme, yang kelima, memahami manfaat keanekaragaman hayati dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia. Fungsi dan manfaat dari keanekaragaman hayati selain sebagai keseimbangan bentuk aliran energi, yaitu sebagai sumber pangan, sandang dan papan. Contohnya kayak pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan, yakni pemanfaatan tanaman boga. Yang ketiga, sebagai bahan kosmetik, seperti pemanfaatan tanaman lidah buaya. Yang keempat, sebagai aspek budaya dan plasma nutfah. Yang selanjutnya ada ancaman dan upaya pelestarian dari
keanekaragaman hayati. Untuk ancamannya, yang pertama yaitu tergerusnya habitat tumbuhan dan hewan. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya pembukaan hutan untuk pemukiman manusia. Jadi biasanya itu untuk perumahan. Jadi hewan dan tumbuhan itu kan kehilangan habitatnya. Nah, yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan. Misalnya di daerah-daerah perindustrian, seperti di pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah. Misal, nanti limbahnya dialirkan ke sungai atau ke udara. Asap-asap itu juga akan membahayakan bagi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, adanya perubahan iklim secara global. Yang keempat, ada eksploitasi secara besar-besaran tanaman dan hewan. Nah, ini terjadi berbanding lurus dengan pertambahan penduduknya. Jadi, jika penduduknya bertambah banyak, maka eksploitasi juga akan semakin tinggi. Karena eksploitasi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia. Terus yang kelima, ada munculnya pesaing spesies pendatang. Dan yang keenam, ada industrialisasi hutan dan pertanian. Nah, untuk cara upaya pelestariannya ada dua. Yang pertama, pelestarian in situ, dan yang kedua, pelestarian ex situ. Untuk pelestarian in situ, yaitu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Ya, contohnya yang pertama, Suaka Marga Satwa untuk komodo di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. Yang kedua, Suaka Marga Satwa untuk badak bersula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Yang ketiga, ada pelestarian bunga rafflesia di Taman Nasional Bengkulu. Yang keempat, ada pelestarian terumbu karang di Bunaken. Nah, itu dari pelestarian in situ. Untuk yang pelestarian ex situ, yaitu suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya. Nah, contohnya itu yang pertama ada kebun raya dan kebun koleksi untuk menyeleksi berbagai tumbuhan langka dalam rangka melestarikan plasma nutfah. Yang kedua ada penangkaran jalak Bali di kebun binatang Wonokromo.